Rasulullah SAW ya menyuruh kita untuk segera beribadah. Khawatir ya kalau kita taswif nanti namanya musawwif atau taswif nanti akhirnya kita hilang kesempatan. Jadi dalam hadis idza arada ahadukum an yahujja falyajal fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu alaihi. Jika seorang di antara kalian ingin haji maka lakukanlah. Dia tidak tahu ada uzur apa yang datang di kemudian hari. Dia enggak tahu. Kita masih hidup enggak tahu, sakit. Tahu-tahu duit dicuri orang, enggak tahu. Makanya ketika ingin haji segera haji. Rasulullah SAW suruh salat berlomba di saf pertama. Kata Rasulullah SAW, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf bagi lelaki adalah yang pertama. Rasulullah suruh yang terbaik. Dan paling jelek adalah paling belakang. Paling jelek paling belakang. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, wala yazalu qaumun yata'akharuna hatta yuakhirahumullah. Senantiasa ada orang sengaja untuk di belakang, selalu di belakang sampai Allah menjadikan dia orang terbelakang. Waliyadzubillah. Ya. Berlomba Rasulullah suruh saf berlomba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya jika Allah dan Rasulnya memanggil kalian untuk perkara yang menghidupkan kalian, untuk kebaikan kalian di dunia maupun di akhirat. Sambutlah. Sejauh mana kita semangat menyambut, itulah kadar keimanan kita. Itulah kadar keimanan kita. Tidak semua orang semangat. Ya akhi, ada orang bangun malam tidak perlu, bangun subuh tidak perlu pakai alarm, tidak perlu, dia bangun sendiri. Ada orang bangun sholat malam tidak perlu pakai alarm, dia bisa bangun sendiri. Kenapa? Imannya yang kuat buat dia bisa bangun. Imannya yang kuat. Ada orang bangun subuh setengah mati dibangunkan, sampai berkelahi sama dia, perang dunia yang membangunkan dia ini setengah mati. Ini ada alasan banyak. Ya. Subhanallah. Apa yang buat berbeda satu dengan yang lainnya? Iman. Ada orang yang semangat begitu adzan dia langsung pingin di saf pertama. Kenapa? Imannya. Ada yang setengah mati pinginnya ke masjid kalau udah qomat. Apa yang membedakan? Iman berbeda. Buat kita memenuhi panggilan Allah berbeda. Ya Allah sudah panggil, Rasulullah sudah panggil kita. Kita malas. Iman kita yang lemah. Lihatlah bagaimana para sahabat dalam contoh berlomba dalam kebajikan. Luar biasa. Luar biasa kalau kita baca para sahabat. Lihatlah bagaimana dalam kisah Abdullah bin Rawaha disebutkan dalam biografi beliau dalam Al-Isabah ya. Abdullah bin Rawaha suatu hari dia datang ke masjid. Kemudian Rasulullah SAW sedang berkhutbah dalam masjid. Tiba-tiba Rasulullah SAW berkata, "Ijlisu, duduklah." Wallahu a'lam apa yang terjadi di dalam masjid. Para sahabat duduk. Abdullah bin Rawaha belum sampai masjid, dia duduk di jalan. Dengar ijlisu, duduk, dia duduk. Dia tidak peduli apa yang terjadi. Dengar Rasulullah bilang duduk, dia duduk di jalan. Sampai akhirnya Rasul keluar, dia masih duduk di jalan. Rasul, kenapa ya? Kenapa ente duduk di sini? Saya dengar ente bilang duduk, saya duduk. Subhanallah, tidak tunda-tunda. Kata Rasulullah SAW, zadakallahu hirsan ala tawa'iyatillah wa tawa'iyati rasulih. Semoga Allah menambah engkau dalam semangat, dalam taat kepada Allah Rasulnya. Semangat. Lihatlah bagaimana Umair bin Al-Humam radhiyallahu ta'ala anhu ketika dalam perang Badar. Rasulullah SAW berkata, "Qumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian, segeralah menuju surga yang luasnya langit dan bumi. Kata Umair bin Al-Humam radhiyallahu anhu Al-Ansari, "Bakhin, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, menakjubkan. Surga yang seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah, "Na'am, iya." Ya. Maka Rasulullah SAW kata dia, Rasulullah saya meninggal sekarang, saya masuk surga. Kata Rasulullah, "Anta minhum, kau akan termasuk dari mereka." Begitu dia mendengar Rasulullah mengatakan, kalau kau mati sekarang kau akan masuk dari mereka, dari penghuni surga, maka dia mengeluarkan akhraja min ju'batihi tamaratin. Maka dia mengeluarkan dari tempat anak panahnya ada beberapa butir korma, kemudian dia makan. Makan korma tersebut. Kemudian dia berkata, "La in hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan korma ini, terlalu panjang hidup saya. Dia buang kormanya, dia masuk dalam pertempuran, meninggal dunia. Dia tidak mau menunggu lama-lama. Lihatlah bagaimana Hanzalah ibnu Abi Amir, ghasilul malaikah, baru menikah, berhubungan dengan istrinya di pagi hari. Belum sempat dia mandi junub, dia mendengar genderang perang. Dikobarkan, maka dia pergi langsung berperang, tidak sempat mandi junub. Sehingga ketika meninggal dunia,
Rasulullah melihat malaikat memandikannya. Rasulullah tanyakan kepada keluarganya, kenapa bisa demikian? Ternyata dia belum mandi junub. Radhiyallahu taala anhu. Ya. Lihatlah Amr bin Jamuh dalam perang Uhud. Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu. Ya, dia melihat anak-anaknya ikut perang, dia sudah tua dan dia terpincang karena Rasul kasih dia uzur, dia ada pincangnya. Maka dia berkata, ya Rasulullah, la in mittul yaum, kalau saya meninggal hari dalam peperangan, apakah saya akan masuk surga dengan pincangku ini? Kata Rasulullah, iya, kau akan masuk dengan pincangmu. Langsung dia masuk dalam pertempuran, meninggal dunia. Kata Rasulullah, seakan-akan aku melihat dia di surganya berjalan dengan pincangnya, saliman atau sahihan. Pincangnya tadi jadi baik, tidak pincang lagi. Di surga dia berjalan. Radhiyallahu ta'ala anhu. Lihatlah bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, man asbaha minkumul yauma shaiman? Siapa di antara kalian hari ini puasa? Kata Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Man asbaha minkumul yauma? Siapa di antara kalian yang melayat jenazah? Ya. Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Siapa di antara kalian yang menyungguh orang sakit? Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Siapa di antara kalian beri makan fakir miskin? Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Semuanya saya. Kemudian kata Nabi mengomentari, majtama'na fi imri'in illa dakhala al-jannah. Tidak mungkin perkara-perkara ini berkumpul pada seorang, dikerjakan dalam sehari, semuanya dikerjakan kecuali masuk surga. Lihat Abu Bakar semangat. Ketika perang Tabuk, Rasulullah SAW membutuhkan dana yang besar. Maka para sahabat berlomba-lomba. Di antara mereka yang tidak punya apa-apa. Ada yang hanya membawakan gandum satu sa', ada yang cuma berapa mud. Enggak punya, tapi itu yang dia bisa berikan, dia bawa untuk Rasulullah SAW. Itu yang dia bisa berikan. Apa kata Umar radhiyallahu taala anhu? Ya. Amarana Rasulullah SAW bisadaqah, fawafaqa dzalika malan indi. Rasulullah menyuruh kami untuk bersedekah. Kebetulan ketika itu saya lagi ada duit, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fakultu, aku berkata, sa'asbiku Abu Bakrin al-yauma, hari ini aku akan melombai Abu Bakar. Mereka sudah ada niat dari awal berlomba, sudah ada. Saling mencintai di antara mereka, tapi mereka berlomba dalam kebajikan. Kata dia, sa'asbiku al-yauma Abu Bakrin, hari ini saya akan melombai Abu Bakar, dan kebetulan saya punya duit. Ya. In sabaqtuhu yauman, kalau saya bisa melombainya satu hari, inilah kesempatannya. Umar tahu dia selalu kalah. Dia bilang, ini kesempatan saya mengalahkan Abu Bakar. Faji'tu binasfi mali. Aku datang kepada Nabi SAW dengan setengah hartaku. Rasulullah bertanya, ma abqaita li ahlik? Apa yang kau sisakan, kau tinggalkan buat keluargamu? Kata Umar bin Khattab, abqaitu lahum mislahu. Aku tinggalkan seperti yang saya bawa, artinya setengah. Setengah harta untuk engkau ya Rasulullah, setengah harta untuk keluargaku. Faja'a Abu Bakrin, tiba-tiba datang Abu Bakar. Fatasaddaqa bimalihi kullih. Dia bersedekah dengan seluruh hartanya. Rasulullah bertanya, ma abqaita li ahlik? Apa yang kau sisakan buat keluargamu? Kata Abu Bakar, abqaitu lahumullaha wa rasulah. Aku sisakan buat keluargaku Allah dan Rasulnya. Luar biasa. Siapa di antara kita seperti itu? Sedekah takut, sedekah ragu-ragu. Sudah sedekah banyak menyesal. Lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum ya. Utsman bin Affan ketika dalam perang Tabuk, Rasulullah butuh duit. Rasulullah butuh sedekah. Dia bilang, saya Rasulullah, saya berikan. Saya Rasulullah, dia bilang, saya berikan. Sampai kata Nabi SAW, ma dharra Utsman, ma fa'ala ba'dal yaum. Utsman mau bikin apa saja setelah hari ini, enggak ada mudarat bagi dia. Enggak ada mudarat bagi dia. Apa yang mau dilakukan selain terserah, enggak ada mudarat bagi dia. Kenapa? Karena semangatnya dalam melakukan kebajikan. Lihatlah bagaimana Ibnu Umar Rasulullah SAW mengatakan, ni'mal rajul Abdullah law kana yaqumul lail. Sebaik-baik orang adalah Abdullah. Kalau dia salat malam, Abdullah bin Umar salat malam, dia tidak pernah tinggalkan lagi karena dia tahu Rasulullah SAW mengatakan orang terbaik adalah yang salat malam. Rasulullah SAW juga mencontohkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Ya. Satu hari Rasulullah SAW sedang salat, ya, tiba-tiba Rasulullah SAW segera pergi beranjak menuju ke rumah sampai dia melewati orang pada kaget lihat Nabi. Kenapa Nabi tiba-tiba bisa langsung pergi? Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan ada tibr, ada sepotong emas di rumah. Ya. Saya takut an yahbisani. Saya takut dia akan menghalangiku, terlalu banyak pikir dunia. Rasulullah segera bagi itu emas, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah ingat dalam salat ada emas yang masih tersisa di rumah, dia belum sedekahkan. Maka begitu salat dia segera itu bagi emas. Subhanallah. Kenapa?
Kata Rasulullah, saya takut an yahbisani, saya takut dia akan menghalangi. Kata sebagian ulama, takut seperti Ibnu Hajar, takut tafakkur, banyak pikiran mikirin harta tersebut. Kata Rasulullah, sedekahkan. Apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang sifat Nabi ketika di bulan Ramadan? Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Sungguh Rasulullah SAW itu lebih cepat kebaikannya daripada angin yang berhembus. Apa kata para ulama? Angin berhembus itu punya dua sifat. Sifat cepat, angin berhembus cepat dan menyebar. Nabi kebaikannya lebih baik daripada itu. Lebih cepat dan lebih tersebar. Yang terakhir, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka mumpung kita masih ada umur, ya, jangan buang-buang waktu. Saya bilang ini hanya tidak bisa diterapkan kecuali orang yang menghargai waktunya. Kalau Anda tidak menghargai waktu, tidak menghargai umur Anda nggak mungkin bisa menjalankan apa yang kita sampaikan pada hari. Tapi kalau Anda menghargai waktu, ya, usahakan setiap waktu Anda bermanfaat. Bahkan Anda ketika ngobrol sama teman, niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Anda silaturahmi ngobrol sama kakak dan adik, kelihatannya buang-buang waktu, itu tidak buang-buang waktu, tapi niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua yang Anda kerjakan, ngobrol sama istri, selalu niatkan karena Allah sehingga umur Anda seluruhnya berkah. Ya. Dan jauhilah maksiat. Kita di zaman penuh kemaksiatan. Sulit ya, siapa yang pegang gadget, pegang HP, dia akan berada di seputar maksiat. Maka dia waspada, bertakwa kepada Allah. Ya, Allah Maha melihat apa yang dia lakukan dan Allah Maha menilai apa yang dia lakukan.